Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah pengajian online di seluruh dunia, para Facebooker, YouTuber dan subscriber. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk senantiasa berbakti, beribadah kepadanya. Dan mari kita awali langkah kita pada pagi hari ini untuk senantiasa membuat senyum hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bertawassul agar senantiasa kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila hadratil marhum ila hadzal mu'allif hadzal kitab Syekh Kiai Hasyim Asmuni. Wafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamshilan lumaku sopo bojo wadon fil mawadhi'i ing dalem setong panggonan al khaliyati kang sepi, mutajanni batasyawari hale ngaduwe piro-piro jalan gede atau umum, wal aswaki lan pasar. Watamsi ben ajelen posera bini fil mawadhi'il khaliyah dalam tempat sesepek, mutajanni batasyawari hale ajawaki banyak-banyak jalan raja, wal aswaki ben pasar. Watamsi hendaklah seorang perempuan itu berjalan fil mawadhi'il khaliyati di dalam tempat yang sepi, mutajanni batasyawari menjauhi jalan-jalan umum, wal aswaki lan pasar. Jadi seorang istri itu ketika terpaksa berjalan, ketika terpaksa jalan keluar, ketika terpaksa keluar rumah, hindari tempat-tempat yang ramai sehingga mengundang colekan para pemuda. Karena tidak sedikit para pemuda yang pengangguran itu biasanya nongkrong di pinggir jalan. Nah, ketika kita berjalan di depannya akan mengundang perhatian mereka, sehingga mereka itu tanpa sengaja usil, entah di sweet, entah digoda, entah dirayu dan lain sebagainya. Jadi harus hindari tempat-tempat yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Wa muhtarizatan lan ngrekso atuwaki min ayyasma'a saking sintu ngurungake gharibun sapa wong kang asih sautaha ing suarani bojo wadon, ayya'rifaha utawa ngeruake sapa bojo lanang ha ing bojo wadon bisyaksiha kelawan cangkerengi bojo wadon. Wa muhtarizatan ben angaraksah min ayyasma'a dak kudu ngiding mireng waripun posera orang asing sautaha dak kasuarana orang bini
au ya'rifaha otabe aparing oning posera lake hedeka bini bisyahsiha kalaban abdi bini wa muhtarizatan harus memelihara menjaga dari pendengaran orang asing sautaha terhadap suaranya au ya'rifaha atau memberitahukannya bisa sia atas kepribadiannya. Jadi kalau misalkan seorang perempuan itu keluar rumah, usahakan suaranya itu tidak didengar oleh orang asing. Karena suaranya perempuan itu adalah aurat. Karena suaranya perempuan itu kadang-kadang menggoda. Kenapa? Karena suaranya lembut. Oleh sebab itu harus betul-betul menjaga suaranya. Karena suaranya itu kadang-kadang mengundang perhatian banyak orang, terutama laki-laki yang hidung belang. Wala tata'arrafah lan ora amrih kenal sopo bojo wadon ila sodikin maring konconi suaminya ila sodiki ba'liha marang konconi bojo lanangi mar'ah fi hajatiha ing dalem hajati bojo wadon bal bali tatang karoh into mungkir sopo bojo wadon alaman ing atase barang tazunnu kang nyana sopo mar'ah annahu sak temeniman ya'rifuha iku eruh sopo man ha ing mar'ah wala tata'arrafa benta oleh kenalan posira bini ila sodiki ba'liha deka kancah laki nabini fi hajatiha dalam kabutuhan nabini bal balik tatanak karoh kotu ingkar posera bini alaman atas orang tazunnu senyana posera bi mar'ah annahu dak saungkun orang ya'rifu kenal posera orang hedeka mar'ah wala tata'arrafa ila sodiki ba'liha fi hajat. Jadi tidak boleh memperkenalkan diri terhadap teman suaminya ketika ada kebutuhan. Karena kadang-kadang kita itu ketika belanja di pasar, kita punya barang berat, tiba-tiba kita ada teman suami, lalu kemudian dia itu sampean kan teman suami saya ya. Oh iya, saya istrinya, saya punya amin, bisa minta tolong. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena dengan apa? Dengan kita memperkenalkan diri itu membuka peluang untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Jadi tidak boleh memperkenalkan diri terhadap sahabat suaminya ketika kita dalam keadaan butuh. Bal tatanakkaru alaman tazunnu annahu ya'rifuha. Bahkan kita itu harus emoh, harus acuh tak acuh terhadap orang yang itu memang diprediksi sudah kenal kepadanya. Jadi misalkan ada orang lalu kemudian orang tersebut itu diperkirakan kenal sama kita dan posisi kita itu ada di pasar, maka kita harus cuek sama, jangan memberikan peluang kepadanya untuk mendekati kita. Karena ketika kita sudah satu kali memberikan kesempatan, maka dia akan menuntut untuk yang kedua kalinya. Ketika kita memberikan kesempatan dua kali, maka dia akan menuntut kesempatan yang ketiga kalinya. Begitu seterusnya. Au ta'rifuhu utawa ngeruwake sapa bojo wadon hu ing man hammaha kesulitannya bojo wadon
salaha sya'niha ing bagusi tingkai mar'ah wa tadbiri baitiha lan ngurusi omai mar'ah mukbilatan halimatib ala sholatiha ing atasi sholati mar'ah wa siyamiha lan puasani mar'ah au ta'rifuhu otab kenal posera binihu de ka orang hamaha de kakaputo na mar'ah sila hasaniha de ka bagus tengkana mar'ah wa tadbiri baitiha ben nguasana romana mar'ah mukbilatan hale ngadep ala sholatiha atas sholata mar'ah wa siyabiha ben pasana mar'ah. Artinya seorang perempuan itu harus tahu terhadap gejala-gejala indikasi orang lain. Karena kalau tidak kita akan diperdaya oleh mereka. Wa tadbiri baitiha dan seorang perempuan itu harus tahu tata cara mengelola rumah tangganya. Mukbilatan ala sholatiha dan seorang perempuan itu harus tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Wa siyamiha dan seorang perempuan itu harus tahu bagaimana tata cara puasa yang benar. Jadi agar suaminya itu senang, yang pertama harus menjaga privasi pribadi dia sendiri. Kemudian harus menjaga integritas dirinya sendiri. Agar supaya suaminya itu senang, kagum kepadanya, dia harus memanage rumah tangganya dengan baik. Agar suaminya itu senang terhadap dirinya, mukbilatan ala sholat, dia harus paham tata cara sholat yang benar, wasiyamiha dan harus paham bagaimana tata cara sholat yang baik dan puasa yang baik. Wa idza takalani istadzana ngamri idin sadiqun sopo kancani libadiha maring kedue bojone lanang alal babi ing atasi pintu walaisa lan ora ono alba'lu sopo bojo lanang hadiran iku kang hadir lam tastif mongko ang ora amrih paham posera bojo lanang hum ing sodikun walam tu'awidhu lan ora balik nih sopo bojo lanang hu ing sodik fil kalam ing dalam pembicaraan ghiratan hale ngarepake ala nafsiha ing atase awak dhewe mar'ah wa ba'liha lan bojo lanangi mar'ah. Wa idza takalani istadzana anyun eti sodikun posera kanca liba liha maring lakena mar'ah alal babi atas labeng walaisa bentak beda al ba'lu posera lake hadiron ponika hadir lam tas tafhim maka tak kenging amri paham posera bini hum dak kasoti walam tu'awidhu bentak kenging abelih posera bini hum dak kasoti fil kalam edenem benta ghiratan hale ngarepaki ala nafsiha atas abadi bin mar'ah wa ba'liha ban keluargane mar'ah. Wa idasta'dana sadiqun li ba'liha alal bab, ketika ada seorang sahabat suaminya itu minta izin untuk pergi ke rumahnya, walaisal ba'lu hadiran, sementara suaminya tidak di rumah, lam tastifhim, maka tidak boleh memberikan izin, abaikan saja. Walam tu'awidhu fil kalam, dan jangan sampai dibalas ketika pakai WA, jangan dibalas, abaikan saja WhatsApp-nya.
ghiratan ala nafsiha wa baliha, untuk menjaga privasinya dan juga untuk menjaga privasi suaminya. Jadi tidak boleh seorang istri itu sembarangan menerima orang lain, kendati pun itu adalah suaminya, teman suaminya sendiri. Manakala dengan catatan, manakala suaminya itu tidak ada di rumah. Jadi ketika ada suaminya nelpon bertanya pengen main ke rumahnya sementara suaminya tidak ada di rumah, maka abaikan saja. Misalkan dia pakai WA, SMS, Telegram, jangan dibalas. Dalam rangka apa? Ghiratan ala nafsiha, untuk menjaga integritas dirinya sebagai istri dan wabaliha, dan menjaga kehormatan suaminya. Watakuna lan ono sopo bojo wadon qoniatan iku kang nrimo min zaujiha saking bojo lanangi mar'ah bima kelawan barang rozaqoh kang aparing rezeki Allahu sopo Allah. Watakunu ban kutubade posera bilit qoniatan ponikan rema min zaujiha dari lakina mar'ah bima kalaban bareng rozaq kose aparing rizki Allahu posera Allah. Jadi watakunu qoniatan min zaujiha, seorang istri itu harus menerima apa adanya, menerima pemberian suaminya. Bima rozaqallah, sesuai dengan takaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan suaminya mempunyai penghasilan 1 juta 1 bulan, ya terima saja. Kemudian apabila mempunyai penghasilan 2 juta apalagi. Jadi apapun, berapapun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada suaminya, maka istrinya itu seyogyanya harus menerima dengan legowo dan ikhlas tulus hatinya. Wa taqaddamah lan adingi laki sopo bojo wadun haqqahu ing haknya bojo lanang ala haqqi nafsiha ing atasi hak awak dhewe mar'ah, wa haqqi sairi aqribiha lan hak piro-piro keluargani mar'ah, mutanazifatan hale bersih fi nafsiha ing dalam awak dhewe mar'ah, wa musta'iddatan lan jawis-jawis fil ahwali ing dalam piro-piro tingkah ila kuliha semuanya ahwal litamattu'i karena ngalap seneng biha kelawan mar'ah insya'a menawi sya'a kasokan sopo Allah. Wa tuqaddimal ban kotu ngadaaki posera bini haqqahu deka hakalake ala haqqi nafsihi atas hak enti bin bini, wa haqqi sairi aqribiha ban hak selaya wa haqqi sairi aqribiha ban hak banyak-banyak tantre tanah abdi bin mar'ah, mutanazifatan hale kaangkui apersiaki fi nafsiha edenem abdi bin mar'ah, wa musta'iddatan ben kutu siap-siap fil ahwal edenem banyak-banyak tingkat kuliha sakapin ahwal litamattu'i kalaban kaangkui ngalak seneng biha kalaban mar'ah insya'a manabi kasokan pasira Allah. Wa tuqaddima haqqahu ala haqqi nafsiha. Jadi seorang istri itu harus mendahulukan kebutuhan suaminya dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Wa haqqi sairi aqribiha, dan juga harus mendahulukan haknya suami dibandingkan hak-haknya keluarga besarnya. Mutanazifatan fi nafsiha, untuk menjaga kualitas hatinya. Wa musta'iddatan fil ahwal, dan dia siap 45 untuk memberikan kebahagiaan manakala suaminya itu menghendaki terhadap dirinya. Artinya agar salah satu di antara kita itu mampu memberikan kebahagiaan kepada suaminya, maka
hal yang harus dilakukan, harus mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya sendiri. Dan juga dia harus mendahulukan hak suaminya dibandingkan keluarga yang lain. Supaya apa? Supaya dia mutanazifatan fi nafsiha, agar mampu membersihkan jiwanya. Wa musta'idatan fil ahwali kulliha litamattu, dan kita, kalian sebagai istri harus siap-siap ketika diminta oleh suaminya untuk memberikan kesenangan, tidak boleh menolak apapun alasannya kecuali uzur syar'i. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.